Pernahkah kalian merasa ada sesuatu yang tidak terlihat namun sangat kuat yang seolah membimbing langkah seorang pria di tengah badai politik selama puluhan tahun? Sesuatu yang melampaui strategi kampanye, melampaui logistik pemilu, dan menyentuh ranah yang jauh lebih gelap, sekaligus sakral dalam sejarah kita. Hari ini, kita tidak akan bicara tentang angka survei atau janji politik. Kita akan melakukan pembedahan forensik terhadap karakter seorang Prabowo Subianto dari sudut pandang yang jarang berani diangkat ke permukaan. Sisi supranatural dan keterikatannya dengan ramalan-ramalan kuno Nusantara yang telah terkubur berabad-abad. Tonton analisis ini sampai detik terakhir, karena di bagian akhir saya akan mengungkap sebuah pola sinkronisitas antara garis tangan sang jenderal dengan ramalan Jayabaya yang mungkin akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Ini bukan sekadar teori konspirasi. Ini adalah investigasi terhadap takdir. Sebagai seorang detektif partikuler yang terbiasa menganalisis jejak kriminal dan psikologi manusia, saya melihat ada anomali besar pada figur ini. Dalam dunia investigasi, kita mengenal istilah profil perilaku. Biasanya, seseorang yang dihantam badai kegagalan bertubi-tubi akan hancur, atau setidaknya menarik diri dari panggung utama. Namun, subjek kita kali ini justru menunjukkan pola kebangkitan yang tidak lazim. Ini seperti melihat sebuah naskah yang sudah ditulis jauh sebelum pemerannya lahir. Jika kita merujuk pada konsep kepemimpinan Jawa kuno, ada satu istilah yang sering muncul dalam bisik-bisik di balik pintu tertutup. Wahyu Cakraningrat. Mari kita bongkar lapisan pertamanya. Sejak masa mudanya di militer, Prabowo Subianto selalu dikaitkan dengan simbol-simbol kekuatan purba. Julukan Macan Asia bukan sekedar metafora tentang keberanian atau pengaruhnya di kawasan. Dalam kosmologi Nusantara, macan atau harimau adalah simbol khodam pelindung, sebuah entitas spiritual yang menjaga gerbang antara dunia nyata dan dunia gaib. Analisis saya menunjukkan bahwa aura yang dipancarkan oleh Prabowo seringkali diartikan oleh para praktisi esoteris sebagai manifestasi dari energi prajurit Majapahit. Ada ketegasan yang kaku, namun di balik itu ada kesunyian yang dalam, mirip dengan filosofi pertapaan para kesatria zaman dahulu sebelum mereka turun ke medan laga. Kita harus melihat ke belakang, ke sebuah tempat bernama Hambalang. Mengapa seorang pria memilih puncak Buit yang sunyi untuk membangun markasnya? Dalam dunia investigasi karakter, lingkungan mencerminkan jiwa. Hambalang bukan sekadar rumah. Itu adalah padepokan. Di sana, ia memelihara kuda-kuda besar, simbol dari kavaleri kuno. Kuda dalam tradisi Jawa bukan hanya alat transportasi, tapi merupakan mitra spiritual seorang pemimpin. Jika kita melihat pola ini, Prabowo seolah sedang merekonstruksi gaya hidup para penguasa Jawa di masa lalu. Ia menciptakan ruang isolasi yang memungkinkan energi kepemimpinannya mengental tanpa gangguan kebisingan dunia modern yang dangkal. Lalu, bagaimana dengan hubungannya dengan ramalan Jayabaya?
Inilah teka-teki yang paling menarik bagi saya sebagai seorang analis. Banyak yang membicarakan konsep noto negoro. No, to, ne, go, ro. Secara harfiah, ini sering diartikan sebagai urutan pemimpin yang akan menata negara. Jika kita mengikuti alur sejarah kita, Soekarno berakhir dengan no, Soeharto dengan to. Namun, perdebatan muncul setelah itu. Beberapa ahli metafisika berpendapat bahwa urutan ini tidak selalu linier secara harfiah, melainkan bisa bersifat simbolis atau bahkan melompat. Namun, ada satu ramalan lain yang lebih spesifik, yaitu tentang munculnya Satrio Piningit atau sang kesatria yang tersembunyi. Satrio Piningit digambarkan sebagai sosok yang telah mengalami penderitaan luar biasa, dihina, dikucilkan, bahkan difitnah. Namun ia tetap bertahan dalam kesunyian sampai waktu yang ditentukan oleh langit tiba. Secara forensik, rekam jejak Prabowo memenuhi kriteria ini. Ia pernah berada di puncak kekuasaan militer, lalu jatuh ke titik terendah, mengalami pengasingan di luar negeri, dan selama puluhan tahun menjadi sasaran kritik yang paling tajam. Namun, bukannya menghilang, ia justru bertransformasi. Dalam kriminologi, kita menyebutnya resiliensi psikologis. Tapi dalam dunia supranatural, ini disebut sebagai proses pembersihan jiwa melalui penderitaan, agar layak menerima mandat langit. Kalau kamu merasa investigasi karakter ini memberikan sudut pandang baru yang tajam tentang misteri pemimpin bangsa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel kita ini, karena kita akan terus menggali sisi gelap dan tersembunyi dari kasus-kasus besar lainnya. Mari kita lanjutkan analisis kita ke dimensi yang lebih dalam. Mengapa sekarang? Mengapa di usia yang tidak lagi muda, ia justru mencapai puncak yang selama ini ia kejar? Dalam naskah kuno Jongko Joyoboyo, disebutkan bahwa pemimpin masa depan Nusantara akan muncul di tengah kemelut dan ia akan membawa simbol kemakmuran, namun dengan tangan besi yang dibalut kelembutan. Kita melihat perubahan gaya komunikasi Prabowo belakangan ini. Dari yang meledak-ledak menjadi lebih tenang, bahkan cenderung jenaka. Seorang analis melihat ini sebagai strategi branding, namun seorang detektif spiritual melihat ini sebagai penyatuan elemen maskulin dan feminin dalam jiwa. Atau yang dalam filsafat kuno disebut sebagai keseimbangan lingga dan yoni. Ada sebuah studi kasus menarik yang sering dilewatkan oleh publik. Dalam beberapa kunjungannya ke situs-situs bersejarah, Prabowo seringkali terlihat melakukan penghormatan yang sangat mendalam terhadap leluhur. Ini bukan sekadar protokoler. Ada keyakinan di kalangan spiritualis bahwa ia sedang melakukan rekoneksi dengan garis keturunan Mataram dan Majapahit. Jika kita menarik garis lurus secara genealogis, memang ada klaim yang menghubungkannya dengan darah bangsawan Jawa. Namun yang lebih penting bagi saya sebagai analis adalah bagaimana ia memerankan peran tersebut secara bawah sadar. Ia bertindak seolah-olah ia memikul beban sejarah ribuan tahun di pundaknya. Analogi yang bisa saya berikan adalah seperti sebuah pedang kuno yang tertimbun di dalam tanah selama ratusan tahun.
Pedang itu mungkin berkarat, mungkin terlupakan, tapi intan bajanya tetap kuat. Untuk bisa digunakan kembali, pedang itu harus ditempa lagi dalam api yang panas. Api itu adalah kekalahan-kekalahan politik yang ia alami di tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019. Setiap kekalahan adalah pukulan palu yang membuang karat-karat kesombongan dan amarah. Hingga akhirnya yang tersisa hanyalah bilah tajam yang siap menjalankan fungsinya. Secara forensik, transformasi karakter ini adalah salah satu yang paling ekstrim dalam sejarah politik modern. Lalu, apakah ini berarti takdir sudah ditentukan? Disinilah elemen misterinya. Dalam dunia intelijen dan investigasi, kita tahu bahwa tidak ada yang benar-benar kebetulan. Apakah ramalan-ramalan kuno itu adalah cetak biru yang sedang dijalankan? Ataukah kekuatan narasi dari ramalan itu sendiri yang membentuk realita? Ada teori yang menyebutkan tentang tulpas atau bentuk pikiran kolektif. Ketika jutaan orang di Indonesia meyakini bahwa akan datang seorang pemimpin yang sesuai dengan ciri-ciri dalam ramalan Jayabaya, maka energi kolektif itu akan mencari wadah. Dan saat ini, wadah yang paling mendekati deskripsi tersebut adalah Prabowo. Kita juga tidak bisa mengabaikan aspek sinkronisitas. Coba perhatikan bagaimana tokoh-tokoh besar di sekitarnya seolah-olah ditarik oleh gaya gravitasi yang sama untuk mendukungnya. Bahkan mereka yang dulunya adalah musuh bebuyutan. Dalam analisis kriminal, ini mirip dengan pola konspirasi. Namun dalam kacamata supranatural, ini adalah fenomena berkumpulnya baladewa atau kekuatan-kekuatan pendukung saat sang raja akan naik tahta. Ada semacam konsensus tak kasat mata yang terjadi di level metafisika. Namun, sebagai analis, saya juga harus memberikan peringatan. Setiap ramalan besar selalu membawa beban tanggung jawab yang juga besar. Satrio Piningit yang menjadi Satrio Mukti Wibowo atau pemimpin yang membawa kemuliaan hanya akan berhasil jika ia mampu menaklukkan musuh terbesarnya, yaitu dirinya sendiri. Dalam banyak cerita rakyat dan legenda Nusantara, kegagalan seorang pemimpin besar seringkali disebabkan oleh pengkhianatan dari dalam atau karena ia kehilangan kontak dengan akarnya. Prabowo saat ini berdiri di persimpangan jalan sejarah tersebut. Apakah ia akan menjadi pemenuh ramalan Jayabaya yang membawa Indonesia menuju masa keemasan, ataukah ia hanya akan menjadi tokoh lain dalam drama kekuasaan yang fana? Kita melihat bagaimana ia sangat menghargai simbol-simbol negara, bagaimana ia berbicara tentang kedaulatan dengan nada yang hampir mistis, seolah-olah tanah air ini adalah entitas hidup yang memiliki nyawa. Bagi orang rasional, ini mungkin hanya retorika. Tapi bagi mereka yang memahami esensi kepemimpinan Nusantara, itu adalah pengakuan atas kontrak spiritual antara pemimpin dan tanah yang ia injak. Inilah yang saya sebut sebagai karakter forensik yang berakar pada metafisika. Ia tidak hanya ingin berkuasa, ia ingin menjadi bagian dari mitologi.
Sekarang, coba kalian renungkan. Lihatlah sorot matanya dalam foto-foto resmi, atau saat ia berbicara di podium tanpa naskah. Apakah kalian melihat seorang politisi biasa? Atau kalian melihat bayang-bayang dari masa lalu yang sedang mencoba berbicara kepada kita? Apakah fenomena naiknya Prabowo ke tampuk kekuasaan tertinggi adalah murni hasil kerja keras politik? Ataukah ada tangan-tangan tak terlihat dari para leluhur yang sedang merapihkan jalan untuknya sesuai dengan apa yang tertulis di daun lontar ratusan tahun silam? Teka-teki ini mungkin tidak akan pernah terpecahkan secara empiris, namun tanda-tandanya terlalu nyata untuk diabaikan begitu saja. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Dan kepemimpinan nasional di sebuah negeri dengan sejarah spiritual yang sekental Indonesia adalah salah satu misteri terbesarnya. Jadi, setelah mendengar analisis forensik karakter dan pemaparan sisi supranatural ini, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian percaya bahwa Prabowo Subianto adalah sosok Satrio Piningit yang selama ini diramalkan oleh Jayabaya? Untuk membawa Indonesia kembali ke kejayaan Nusantara? Ataukah semua ini hanyalah sebuah sinkronisitas yang kebetulan terjadi di tengah dinamika politik kita? Tuliskan teori dan pendapat kalian di kolom komentar. Saya ingin melihat bagaimana kalian merangkai kepingan teka-teki ini. Saya detektif kalian di channel kita. Pamit untuk saat ini. Tetaplah waspada, tetaplah kritis, karena seringkali kebenaran yang paling nyata tersembunyi tepat di depan mata kita, namun tertutup oleh selubung yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang berani melihat lebih dalam. Sampai jumpa di analisis kasus berikutnya.